Tes. Baik, video ini merupakan penjelasan dari fitur custom domain aplikasi mediadidik.com, di mana pada versi 1.6 ada penambahan fitur, yaitu bisa mengganti domain standar yang bawaan dari Mediadidik, subdomain dari Mediadidik, dan dapat menggunakan custom domain sendiri. Nah, video ini saya akan mencoba mendemokan yang pertama, yaitu bagaimana cara mengganti domain standar. Setiap mendaftar di Mediadidik tentunya mendapatkan subdomain dari mediadidik.com, kemudian sekarang sudah dapat diganti jika diinginkan diganti ya. Jadi sekarang sudah memungkinkan. Jadi caranya tinggal menuju ke pengaturan, bagian domain dan langganan. Oh iya, pada video ini saya akan menerangkan bagaimana cara mengganti domain standar, kemudian nanti juga meng-custom domain sendiri, bagaimana cara menggunakan domain sendiri untuk menggantikan domain standar. Kita akan coba satu-satu nanti langkahnya, semoga tidak ada halangan. Oke, kita begini caranya. Misalnya ini saya contoh ya, contoh salah satu klien, kemudian saya ingin mengganti nama domainnya ini, klik pada bagian perbarui ini, kemudian di sini ada peringatan. Peringatan ini adalah setiap mengganti nama domain, harap dipastikan terlebih dahulu peserta didik dan pengajar mengetahui alamat domain yang baru. Jadi jangan sampai peserta didik dan pengajar kehilangan nama domainnya yang biasanya dia mengakses dengan URL ini, kemudian Bapak ganti dengan URL yang berbeda, nanti mereka bisa tersesat. Jadi harap dikasih tahu terlebih dahulu bahwa nanti akan diganti dengan domain ini misalnya. Kemudian ketika mengganti, itu semua pengguna yang sedang online, termasuk yang online ini, user yang sedang saya gunakan untuk login, ini akan diminta login ulang. Jadi nanti semua user akan di logout-kan, kemudian mereka diminta untuk login lagi. Begitu bagi yang sedang login. Kalau yang nggak sedang login kan nggak tahu kalau diganti domainnya, makanya peringatan pertama harus dikasih tahu dulu mau diganti ke mana. Kemudian saya akan coba mengganti menjadi duta komputer gini aja ya. Nah, sebelumnya kan pakai PLK, sekarang duta komputer aja, mediadidik.com. Oke, saya akan coba ganti. Ya. Nah, maka aplikasi akan melogout, kemudian kita diminta untuk login lagi dengan domain yang sudah baru. Nah, sudah update ya. Domain yang sebelumnya sudah tidak dapat diakses lagi. Kita coba tes. Begini. Ini kan domain yang sebelumnya sudah not found. Kalau tanpa login seperti ini, maka akan dijadikan sebagai akses Mediadidik saja. Oke, sudah berhasil ya, berarti kita sudah berhasil mengganti nama domain standar. Kita coba login lagi. Ya, sudah berhasil, kita tunggu. Oke. Berikutnya yaitu kita mau mendemokan domain khusus. Nah, domain khusus ini nantinya seperti ini contohnya. Ini saya mau punya domain sendiri, dokumenari.net. Pada subdomain mddemo ini saya arahkan seolah-olah akses dutakomputer.mediadidik.com. Saya pengennya kayak gitu. Jadi
sekarang sudah memungkinkan. Nah, caranya yang pertama, tambahkan domain pada panel media didik. Nah, domain yang Bapak Ibu punya, yang mau dipakai, itu kita tambahkan dulu. Klik aja di sini, atur domain. Nah, di sini ada silahkan masukkan domain Anda pada form berikut. Nah, domain yang mau digunakan apa? Misalnya sebagai contoh, di sini saya pakai duta komputer gini ya, dutakomputer.dokumenari.net. Nah, saya sudah punya website saya, ini website saya, kemudian saya pengen subdomain dari dutakomputer.dokumenari nanti seolah-olah mengakses dutakomputer.mediadidik.com. Kalau Bapak Ibu punya domain misalnya nama sekolah.sch.id, mau diarahkan juga bisa, tinggal dimasukkan di sini. Nanti langkah berikutnya kita setting record atau CNAME sesuai instruksi yang di sini. Baik, pertama kita ini sudah begini ya, dutakomputer.dokumenari.net, kita simpan. Oke, sudah update. Berikutnya akses DNS. Kita berikutnya akan mengarahkan domain tadi, domain yang kita masukkan di media didik, kita arahkan ke server media didik. Caranya dengan record atau CNAME record. Untuk itu, Bapak Ibu harus bisa login ke DNS zone. DNS zone-nya domain yang mau dipakai ini. Nah, di sini saya pakai cpanel untuk dokumenari.net. Silahkan menuju kalau yang sama-sama pakai cpanel. Nanti akan dijumpai seperti ini. Kemudian di sini cari aja menu zone editor. Pada menu zone editor ini kita tambahkan, di sini sesuai instruksi ya, bisa pakai record atau CNAME record. Menuju ke zone editor, bisa pakai record atau CNAME. Di sini saya mau tambahkan. Di sini saya pakai ini, masukkan di sini. Oke. Kemudian saya pakai yang record saja. Arahkan ke server ini, IP ini. Nah, begini. Jadi kalau akses ini sama dengan mengakses ke IP yang ini. Selain record bisa juga CNAME record ya. Kalau CNAME record ini sesuai nama subdomain yang di mediadidik.com. Masalahnya bisa saja nanti Bapak atau Ibu mengganti nama domain ini. Nama domain ini Bapak Ibu ganti. Jadi nanti yang di zone-nya harus disesuaikan lagi. Jadi amannya yang IP aja sih. Oke, saya masukkan yang IP, kita add record. Kita tunggu. Ya, sudah berhasil. dutakomputer.dokumenari.net. Untuk memastikannya, kita ping saja bisa pakai, kalau yang pakai Mac bisa pakai terminal, kalau yang Windows pakai command prompt ya, kalau salah. Kita ping. Nah, IP-nya sudah sesuai yang kita akses ya. Sesuai dengan IP media didik, berarti sudah mengarah. Kita tes apakah beneran sudah mengarah. Nah, kalau seperti ini, menemui not found seperti ini, media didik mengharuskan untuk HTTPS.
supaya aman ya. Itu bisa diganti aja di sini bagian HTTPS begini. Kemudian klik advance, kemudian proses. Nah, sudah berhasil. Berarti sudah dapat menggunakan domain sendiri. Sama saja ini mengakses dengan ini sama. Tampilannya akan sama. Gitu. Nah, tinggal masalah yang HTTPS ini. HTTPS Bapak Ibu bisa order di tempat lain atau nanti saya pakai cara yang gratis tentunya, nggak usah bayar, bisa dari sini. Nah, kita sudah ke step yang ketiga, langkah yang ketiga, coba akses wajib HTTPS, sudah bisa ya tadi ya, akses dengan menambahkan HTTPS. Jadi, kalau tanpa HTTPS nanti hasilnya not found tadi, 404 not found, makanya harus HTTPS. Kemudian, nah kita daftarkan SSL untuk domain Bapak yang digunakan. Itu caranya pakai ssl4free.com. Di sini linknya, diakses. Oke, kita masukkan nama domainnya, domain yang digunakan. Ini saya pakai Duta Komputer, dokumenari.net, kemudian create free SSL. Kita tunggu. Nah, pada step ini ada 3 macam verifikasi. Verifikasi yang saya sarankan adalah pakai yang DNS. Di sini kita nanti akan menambahkan record ke zone editor ini. Nanti bakal balik lagi ke sini kita pilih yang ini, manual verification DNS. Nah, kita akan diminta menambahkan TXT record. Oke. Klik yang di sini, manually. Nah, oke. Kita ikutin saja step-step yang diinstruksikan. Yang pertama yaitu, nah ini, menambahkan TXT record. Ini copy saja, copy. Kemudian tambahkan record. TXT ya, pilih yang TXT. Nah, di sini pastekan di valid zone name. Nah, kemudian with volume-nya ini kita kopikan. Oke. Kemudian kita minta TTL-nya, time to live-nya 1. Oke, kita isikan 1. Ya. Kita tambahkan, siap-siap. Iya. Nah, sudah sukses. Kita tambahkan cara ngeceknya, tinggal klik yang ini. Verify TXT record have been propagated. Nah, ini kita klik aja. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti sudah ditemukan. Bisa kita lanjut tahap berikutnya, yaitu download SSL sertifikat. Klik saja. Oke, langkah ini harus Bapak dan Ibu sendiri yang melakukan karena saya nggak punya akses untuk menambahkan TXT record ini. TXT record verifikasi untuk SSL-nya. Jadi, Bapak sendiri yang melakukan. Nanti ini file hasil generatan ini yang sertifikat sama private key, yang key private key-nya ini saya minta
atau dikasihkan ke saya supaya saya pasangkan di server MediaDidik supaya ini bisa secure lagi. Jadi nanti dikirimkan via email, bisa via WhatsApp atau Telegram juga bisa. Download aja ini, download all SSL. Oke, kita download, save. Ya, kalau dibuka nanti akan menjumpai 3 file. Wah, mana? Oke. Nah, ada private yang sertifikat. Saya butuh yang 2 ini saja. Nanti silahkan di-emailkan ke saya untuk saya pasangkan ke server. Gitu. Oke, saya rasa cukup penjelasan kali ini. Semoga tidak ada yang bingung ya. Nanti bisa ditanyakan via WhatsApp atau Telegram, silahkan. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih.